Aduh, udah lama banget nih Lili gak ketemu sama kalian. Tau-taunya udah semester baru lagi aja. Dan udah tahun baru lagi juga. Kali ini kita akan mempelajari mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung mulai aja yuk. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kalian melihat seseorang memasang paku dengan cara seperti itu? Sepertinya belum pernah ya. Kenapa ya seperti itu? Apa yang terjadi jika kita memasang paku dengan posisi terbalik seperti itu ya? Dijamin deh sampai botak pun paku tidak akan menancap di tembok. Ada yang tahu kira-kira kenapa bisa begitu? Nah, jawabannya ada dalam penjelasan berikut ini. Jadi, simak terus videonya sampai akhir ya. Ketika kamu memukul kepala paku dengan palu, kamu akan memberikan gaya pada kepala paku yang lebih lebar luasnya. Dan gaya tersebut akan dilanjutkan ke bagian ujung paku yang lebih runcing yang bersentuhan langsung dengan tembok dan kemudian meneruskan gaya tersebut untuk menembus tembok. Lalu, apa yang akan terjadi jika kamu memukulkan palu pada bagian paku yang berujung runcing untuk menembus tembok? Jawabannya adalah kamu akan kesulitan untuk mendorong paku agar dapat menembus tembok meskipun kamu sudah memberikan gaya yang lebih besar dibandingkan ketika kamu memukul paku pada bagian kepalanya yang lebih lebar pada percobaan pertama sebelumnya. Apa yang menyebabkan ini dapat terjadi? Penyebabnya adalah karena tekanan yang ditimbulkan pada ujung paku yang runcing lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang ditimbulkan pada bagian kepala paku yang melebar. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa bisa tekanan yang ditimbulkan pada kedua ujung paku tersebut berbeda? Hal pertama yang bisa kita lihat secara jelas adalah luas ujung paku yang runcing lebih kecil dibandingkan luas ujung kepala paku yang lebih lebar. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa luas penampang atau area suatu benda yang diberikan gaya mempengaruhi besarnya tekanan yang ditimbulkan. Kita akan membahas lebih dalam mengenai tekanan, tapi sebelumnya kita harus memahami definisi atau pengertian dari tekanan terlebih dahulu. Tekanan atau pressure atau yang diberi simbol P diartikan sebagai besarnya gaya force atau F per luas atau area penampang tertentu. Kalian pasti masih ingat kan bahwa satuan internasional untuk gaya F adalah Newton, sedangkan satuan internasional untuk luas adalah meter persegi. Sehingga satuan SI untuk tekanan adalah Newton per meter persegi. 1 Newton per meter persegi itu sama dengan 1 Pascal atau PA, diambil dari nama ilmuwan Blaise Pascal yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penelitian mengenai tekanan. Lalu, jika luas daerah atau areanya bertambah sedangkan besar gaya yang diberikannya tetap, bagaimanakah dengan besar tekanan? Apakah besar tekanan juga ikut bertambah? Perhatikanlah perhitungan matematis berikut ini. Jika besar gaya yang diberikan sama yaitu 3 Newton sedangkan luas alasnya berubah-ubah, maka apa yang bisa kamu simpulkan? Ternyata semakin besar luas area, maka semakin kecil besar tekanannya. Dari kesimpulan tersebut, mari kita kembali kepada contoh yang kita temui pada paku dan tembok sebelumnya. Luas area permukaan ujung paku yang meruncing yang menempel pada tembok, seperti pada gambar sebelah kiri, lebih kecil jika dibandingkan luas permukaan paku yang menempel pada tembok pada gambar sebelah kanan. Sehingga tekanan pada ujung paku yang meruncing lebih besar dibandingkan tekanan pada kepala paku yang lebih melebar. Hal ini menyebabkan kenapa untuk menancapkan paku dengan ujung yang lebih runcing menjadi lebih mudah dibandingkan menancapkan paku dengan ujung yang lebih lebar. Contoh lain pemanfaatan besar tekanan pada ujung benda yang lebih runcing juga diaplikasikan dalam pembuatan mesin bor. Selain itu, hal ini juga berlaku saat kita memotong buah dan sayur.
Akan lebih mudah memotong dengan menggunakan bagian yang lebih tajam atau miring dibandingkan dengan menggunakannya pada bagian yang lebih tumpul. Kenapa demikian? Coba kalian bandingkan luas permukaan pada bagian pisau yang lebih tajam dengan bagian pisau yang lebih tumpul. Luas daerah pada bagian pisau yang lebih tajam lebih kecil dibandingkan luas daerah pada bagian yang lebih tumpul. Sehingga pada bagian yang lebih tajam, besar tekanannya lebih besar dibandingkan pada bagian yang lebih tumpul. Hal ini juga berlaku pada saat kita memotong atau menebang pohon. Ujung kampak yang lebih tajam memiliki besar tekanan yang lebih besar karena luas daerah yang lebih kecil. Contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya adalah contoh-contoh dari aplikasi atau penerapan besar tekanan pada luas penampang yang lebih kecil. Pemanfaatan tekanan yang rendah juga dimanfaatkan dalam pembuatan sepatu salju. Sepatu salju dilengkapi dengan alas yang luas permukaannya lebih besar sehingga menghasilkan tekanan yang lebih kecil. Karena luas alas yang mengenai salju besar sehingga menghasilkan tekanan yang lebih kecil, maka ini membantu kita berjalan di atas salju tanpa menenggelamkan kaki. Berbeda halnya jika kita berjalan di atas salju dengan sepatu biasa yang luas permukaannya lebih kecil sehingga tekanan yang ditimbulkan menjadi lebih besar. Pasti sepatu kita akan tenggelam di dalam salju yang lebat. Tekanan yang rendah juga dibutuhkan dalam proses pembuatan tank baja. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa roda tank baja tidak langsung saja menempel pada tanah? Lagi pula tank baja kan tidak akan dipakai di atas salju. Ternyata usut punya usut, roda tank baja harus dilapisi dengan luas permukaan yang lebih besar untuk memberikan tekanan kepada tanah yang lebih kecil karena bobot tank baja sangatlah berat, sehingga gaya yang diberikan kepada tanah pun jadi berat. Agar mudah bergerak dengan gaya berat yang besar, maka tank baja harus disertai dengan luas permukaan yang besar sehingga menghasilkan tekanan yang kecil. Dapat disimpulkan bahwa benda padat akan memberikan tekanan pada benda padat yang lainnya. Lalu, apakah benda cair juga memberikan tekanan? Hal ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya tekanan P berbanding terbalik dengan luas A. Semakin besar luas penampang benda, maka semakin kecil tekanannya. Atau secara matematis, besarnya tekanan P dapat diketahui dengan menggunakan rumus P sama dengan gaya F dibagi luas A. Jika luas alasnya berbentuk persegi, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Berikut ini adalah contoh soal dan pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Sebuah kotak diletakkan pada sebuah bidang datar. Apabila berat kotak adalah 10 Newton dan luas alas kotak adalah 0,25 meter persegi, berapakah tekanan yang diberikan oleh kotak terhadap lantai? Dalam video ini, kita akan membahas beberapa contoh soal tekanan zat padat. Kembali ke contoh soal tekanan zat padat seperti di awal video. Tekanan yang diberikan kotak seberat 10 Newton dengan luas alas 0,25 meter persegi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan F per A. Dengan P sama dengan tekanan dalam satuan Newton per meter persegi atau Pascal, F sama dengan gaya tekan maupun gaya berat benda dalam satuan Newton, dan A sama dengan luas bidang tekan dalam satuan meter persegi. Sehingga P sama dengan 10 Newton per 0,25 meter persegi diperoleh nilai P sama dengan 40 Newton per meter persegi.
Mari kita simak contoh soal kedua. Sebuah benda terletak di atas lantai datar, memberikan tekanan sebesar 200 Newton per meter persegi. Jika luas alas benda adalah 0,2 meter persegi, berapakah gaya berat yang diberikan benda terhadap lantai? Penyelesaian. Gaya berat atau F dapat dihitung dengan mengubah rumus tekanan menjadi F sama dengan P kali A. F sama dengan 200 dikali 0,2 sehingga diperoleh nilai F sama dengan 40 Newton. Contoh soal ketiga. Perhatikan gambar berikut. Diketahui massa kotak sama dengan 75 kg dan percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan gambar tersebut, berapakah tekanan yang diberikan oleh dasar kotak? Penyelesaian. Gaya berat yang diberikan balok adalah F sama dengan M kali G. F sama dengan 75 dikali 10 sama dengan 750 Newton. Luas alas kotak dapat dihitung sebagai berikut. A sama dengan panjang kali lebar. A sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30 meter persegi. Tekanan yang diberikan oleh dasar kotak dapat dihitung dengan P sama dengan F per A. P sama dengan 750 per 30. Sehingga diperoleh nilai P sama dengan 25 Newton per meter persegi. Sekian dulu video singkat tentang contoh soal tekanan zat padat. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.